Mungkin itu saja yang kami sampaikan, dan perlu juga kami sampaikan juga kepada Dinas Pendidikan, kepada Bapak Anang, bahwa jumlah murid SMA Negeri 12 itu 660, Pak. Yang sudah divaksin 1 dan 2 di luar SMA Negeri 12 Palembang itu 82 siswa. Dan vaksin 1 sudah dilakukan untuk laki-laki 269, perempuan 309. Total 578 siswa yang sudah divaksin. Rencana yang kedua adalah vaksin kedua adalah itu di tanggal 8 November dan juga di MA Negeri 12 Palembang. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu, Pak Anang, Pak Waluyo, Bapak Ibu penggerak, ya, guru penggerak, yang Ibu Lili sampaikan pada rapat hari ini. Terakhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada protokol Ibu Desi sebagai guru penggerak SMA Negeri 12 Palembang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Lili Rahmawati SPD MM. Baiklah, marilah bersama-sama kita mendengarkan dari Bapak Anang. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Lili dan Bu Desi atas waktunya. Suara saya bisa terdengar jelas, Bu Desi? Jelas ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati SMA Negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lili Rahmawati SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ibu, para wakil beserta Dewan Guru, Saudara moderator sekaligus guru penggerak Ibu Desi Atika, dan segenap hadirin baik yang ada di dalam ring maupun melalui Zoom ini. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bertemu di dalam forum yang sangat baik ini, dan mudah-mudahan untuk seterusnya kita akan selalu diberikan keselamatan, terhindar dari musibah, dan seterusnya diberikan rezeki dan berkelanjutan. Amin ya Allah. Bapak Ibu, kami tadi sebenarnya sejak beberapa hari yang lalu sudah berkoordinasi dengan Bapak MZen SPD MM selaku Kabid PTK, dan surat dari negeri telah kami print dan kami naikkan ke Pak Kadis. Namun sampai pagi tadi, mohon maaf Bapak Kepala Bidang beserta Ibu Eka Diani belum berkesempatan untuk hadir, sehingga belum sempat untuk hadir, sehingga kami ditugaskan untuk mewakili beliau di kegiatan ini. Salam dari Pak Kabid, semoga kegiatan berjalan lancar dan mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Kami perlu jelaskan juga bahwa di dalam bidang PTK itu terdiri dari 3 kasih. Kabidnya adalah Pak MZen SPD MM, kasihnya yang pertama Ibu Eka Diani Hartini, Eskom I, sebagai kasih PTK SMA, kemudian saya Anang Purnomo sebagai kasih PTK SMK, dan Pak Firdaus SPD MS kasih PTK PKLK. Namun pembagian tugas kami, Bapak Ibu,
tidak lagi berdasarkan jenjang. Ada hal-hal tertentu kami itu berbagi tugasnya sesuai dengan kegiatan. Misalnya untuk kegiatan sertifikasi AMSIL bagi seluruh jenjang SMA, SMK, dan SLB, negeri dan swasta, karena sertifikasi juga ada yang swasta, sebanyak 9.200 orang kurang lebih, itu dikoordinatorkan oleh Pak Firdaus, selaku Kasih PTK PKLK. Kalau dari jenjangnya Pak Firdaus itu hanya SLB. Namun dari penugasan dari Kepala Bidang, dalam SK Kepala Dinas, dituangkan bahwa beliau adalah ketua untuk tim sertifikat. Nah, kemudian untuk kegiatan biaya daring lah kita singkat ya, biaya penunjang pembelajaran daring. Untuk jenjang SMA, SMK, SLB, negeri Sumatera Selatan, itu saya diminta oleh Pak Kabid untuk mengelolanya. Jadi untuk kegiatan guru penggerak misalnya, dan kegiatan diklat cakep, serta beberapa yang lain, itu Ibu Eka Diani yang mengkoordinirnya untuk semua jenjang. Jadi mohon izin saya hadir bukan hanya sebagai kasih PTK SMK, namun juga sebagai perwakilan Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka sama-sama mengisi untuk memenuhi undangan yang telah disampaikan kepada kami. Selanjutnya, pada kegiatan rapat yang sangat baik ini, rapat rutin bulanan sekaligus evaluasi terhadap persiapan-persiapan yang perlu dilakukan, kami juga ingin sedikit menyinggung tentang guru penggerak. Guru penggerak di sini kebetulan sudah ada. Kami harap antara guru penggerak yang sudah ada dengan guru-guru yang lainnya tetap saling menjaga kolaborasi. Kolaborasi ini perlu dijaga agar apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbudristek ini dapat berimbas lebih banyak lagi. Harapannya semakin banyak guru penggerak, maka akan seiring kesejahteraan Bapak Ibu guru itu sendiri. Kegiatan guru penggerak ini tentunya baru sedikit yang bisa mengikuti diklat guru penggerak yang dilaksanakan selama sekitar 9 bulan. Dan untuk guru penggerak ini memang ke depannya akan menjadi calon-calon pemimpin di level sekolah, baik itu dari kepala sekolah maupun pengawas. Bukan tidak mungkin mekanisme yang telah dilaksanakan di Kementerian Pendidikan, misalnya untuk posisi direktur atau dirjen, saat ini sudah ada posisi strategis di Kemendikbud itu diisi oleh jalur bukan ASN. Jadi bukan ASN pun bisa menjadi masuk di dalam struktur organisasi suatu kantor atau suatu dinas. Dalam hal ini di kementerian sudah dicoba. Ada fit and proper test yang memungkinkan bahwa bisa jadi nanti kepala sekolah juga bukan dari ASN. Kemungkinan ya, ketika mekanisme yang di pusat akan diterapkan di daerah. Artinya apa? Yang menjadi ukuran adalah profesionalitas dan kinerja. Sejauh mana kinerja Bapak Ibu bisa dibuktikan secara konsisten, secara kontinu, dan Bapak Ibu punya komitmen yang kuat untuk mengubah kondisi yang ada menjadi lebih baik, tentu itu akan menjadi catatan. Baik catatan bagi pemimpin yang ada sekarang, Ibu Lili, catatan bagi kami di dinas, dan tentunya catatan secara sistem juga melalui catatan prestasi, inovasi, maupun data-data yang ada di Dapodik. Untuk guru penggerak sendiri, bisa berasal dari non-ASN, dan bisa berasal dari sekolah negeri maupun dari sekolah swasta. Ketika sudah memiliki akun di dalam Dapodik, dan memiliki kualifikasi S1 atau D4, serta memiliki
minimal mengajar 5 tahun masa kerja, memiliki sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun, dan punya keinginan kuat, serta tidak dalam kegiatan diklat, CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang bersamaan dengan rekrutmen dan pendidikan ini, dimungkinkan Bapak Ibu untuk kami sarankan mengikuti program guru penggerak ini. Karena seiring sejalan sistem harus berubah. Ketika kita terus-menerus bertahan dengan pola lama, sementara dunia sudah berubah, kita lihat apalagi kalau industri, ketika kami di SMK sering membandingkan sekolah itu ibarat sebuah perusahaan yang harus ada sisi manajerialnya. Jadi kepala sekolah itu adalah bukan hanya administratif, tapi dia harus berpikir profit dan kesejahteraan untuk guru dari unit produksi atau sumber-sumber yang bisa dikembangkan dari sekolah. Nah, itu adalah SMK. Namun SMA pun tidak menutup adanya kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini seiring sejalan juga mudah-mudahan bisa menumbuhkan kreativitas, menumbuhkan inovasi, sehingga SMA Negeri 12 Palembang bisa berprestasi, baik di tingkat Kota Palembang, provinsi, bahkan mudah-mudahan di tingkat nasional. Seperti sekolah-sekolah lain, banyak kita dengar, ada yang dari Prabu Mulih menjadi juara nasional, ada yang dari Sekayu pernah menjadi internasional, mengikuti event-event internasional. Dan kalau sekolah-sekolah besar kita tidak heran lagi, seperti 17 Palembang, mereka juara wajar, karena memang pelatih-pelatihnya didatangkan secara khusus dan profesional, dan mereka ada biaya lagi tersebut. Namun SMA Negeri 12 dengan anggaran yang ada, dengan keterbatasan yang ada, bisa menciptakan prestasi, tentu itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, kedepannya juga terkait dengan kebijakan di Dinas Pendidikan, untuk guru-guru yang non ASN, kami akan tetap memperjuangkan untuk insentif atau biaya daring. Kami informasikan untuk yang saat ini sedang diproses, yaitu bulan Agustus, September, Oktober, 3 bulan, termasuk yang kekurangan bulan Juli. Kenapa kok pengajuannya begitu lama, Bapak Ibu? Karena kami ingin mengunci data ini sampai akhir tahun. Penguncian data ini tentunya harus betul-betul memastikan bahwa seluruh Bapak Ibu guru yang non ASN sudah sesuai dengan kriteria. Biasanya kalau kita terburu-buru ada saja yang tertinggal. Itu pengalaman di bulan Juli. Di bulan Juli kemarin karena kita sudah ditegur oleh Pak Gubernur melalui Sekda melalui Kepala Dinas, melalui kami, meminta dan menginstruksikan bahwa harus segera dibayarkan, maka kita sempat terburu-buru mengelola datanya, dan perubahan-perubahan yang ada di sekolah tidak bisa kita akomodir, sehingga ada yang salah bayar lah, bisa dibilang gitu ya. Ada yang sudah mendapatkan sertifikasi masih terbayar, ada yang double bayar, dan ada yang sudah sesuai kriteria tidak masuk dalam pembayaran. Nah, saat ini pembayaran bulan Agustus, September, Oktober, dan kekurangan bulan Juli masih menunggu nota dinas dari Bapak Gubernur melalui Pak Sekda. Tadi staf kami Bu Eka Yasmiati sudah menghadap ke Pak Kabid untuk minta beliau supaya nelpon Pak Sekda agar nota dinas itu bisa dipercepat sambil menunggu perbaikan rekening. Ternyata rekening Bapak Ibu guru non ASN banyak yang sudah mati. Nah, ini juga bisa disampaikan ke Bapak Ibu guru-guru honor yang ada di sana yang mendapatkan biaya daring. Rekeningnya saldonya 0 atau minus, sehingga otomatis mati. Dari 63 orang kurang lebih, sekarang masih tersisa 10 orang. Nah, mudah-mudahan ada progres perbaikan rekening ini. 10 orang ini bisa segera memperbaiki, sekaligus nota dinas dari gubernur segera turun, maka kami bisa memproses pencairannya, dan biasanya hanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu bisa selesai ketika semua administrasi sudah lengkap. Itu terkait dengan kebijakan biaya daring. Bagaimana dengan kedepannya? Nah, untuk kebijakan tahun 2022,
biaya daring ini juga kami usahakan tetap ada, tapi mungkin dalam bentuk yang sedikit berbeda. Apakah nanti namanya insentif atau biaya-biaya lain, yang pasti untuk daring informasinya tidak relevan lagi, karena tahun depan kemungkinan seluruh sekolah akan melaksanakan PTM secara full atau tatap muka. Sehingga khawatirnya ketika diberikan biaya daring kan sudah tidak daring lagi. Meskipun sebenarnya kita bisa menyampaikan ke siapapun yang mempermasalahkannya bahwa yang namanya biaya penunjang pembelajaran daring itu tidak hanya untuk tatap muka belajar, tapi juga untuk persiapan pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Misalnya melakukan proses-proses di SIM PKB, mulai dari komunitasnya, pelatihan-pelatihan secara daring di SIM PKB, itu juga tentu membutuhkan biaya. Tidak hanya sekedar kuota, mungkin ada perkumpulan MGMP, ada webinar, seminar yang dilaksanakan dan butuh transportasi dan akomodasi selain internet, itu juga bisa dialokasikan dari biaya daring. Harapan kita sih makna biaya penunjang pembelajaran daring itu diperluas, bukan hanya untuk guru dan siswa melakukan Zoom atau melakukan penugasan-penugasan secara online. Tidak sesempit itu. Dan besaran biaya daring pun sudah kita minta ke DPRD dan disetujui Pak Kadis juga sudah minta untuk kita tambah. Jangan lagi 20 miliar per tahun. Alokasi kita adalah saat ini 20 miliar selama tahun 2021, di mana pembayarannya dimulai dari bulan Juli. Artinya pembagiannya untuk guru 400.000 per bulan, untuk TU 300, dan untuk operator 500. Kalau kita tahun depan mulai dari Januari dengan biaya yang sama, maka akan dipangkas menjadi setengahnya, yaitu 150 untuk TU, 200 untuk guru, dan 300 untuk operator. Nah, itu kalau biayanya tetap. Kalau dimulainya dari Januari, karena kan kemarin dimulainya dari Juli setengah tahun. Namun jika biayanya kita naikkan menjadi 2 kali lipat misalnya, 40 miliar, maka akan minimal tetap yang diterima, yaitu 300, 400, dan 500 untuk masing-masing jabatan TU, guru, dan operator. Atau nanti konsepnya berbeda, kita sedang mencari pola. Intinya Bapak Gubernur itu sangat ingin sekali mensejahterakan Bapak Ibu guru non-ASN dalam rangka memacu kualitas. Setelah kita selesai bicara urusan perut, maka kita bisa bicara urusan otak. Kami tidak mungkin terlalu banyak menuntut terhadap Bapak Ibu guru PTK non-ASN selama kesejahteraan Bapak Ibu guru masih di bawah rata-rata. Dan saat ini realitanya seperti itu. Jika kita bandingkan dengan beberapa daerah lain, misalnya di Bandung, kami pernah melakukan kaji terap ke sana, guru honor yang ada di sekolah negeri bisa mendapatkan penghasilan di atas UMR dengan cara hitungannya 85.000 per jam untuk seluruh sekolah SMA sederajat di Bandung, dikalikan minimal 24 jam menjadi 2.040.000, dan ditambahkan tunjangan profesi guru karena mereka-mereka yang di sana sudah difasilitasi untuk mendapatkan SK Dinas sehingga bisa mendapatkan NUPTK, bisa terdaftar untuk mengikuti PPG, dan bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Setelah mendapatkan sertifikat pendidik, SK gubernur pun dibuatkan untuk mereka sehingga bisa mencairkan dana profesi guru itu atau dana sertifikasi. Jadi dana TPG untuk honor-honor di Bandung itu bisa dicairkan. Nah, kita bagaimana? Kita terus berusaha belajar dan kita menyamakan persepsi dengan para pejabat yang ada di Dikprov serta OPD terkait. Organisasi perangkat daerah terkait itu adalah BPKAD, bagian pencairannya, Biro Hukum, dan BKD. Tentu harus seiring sejalan sama persepsinya sehingga bisa setuju atau bisa mengikuti jejak-jejak yang dilakukan di Bandung. Dan kita juga mengusulkan bahwa ke depan itu honor-honor guru di dalam pergub pengganti PSG, kita sedang memproses pergubnya,
Namanya adalah Peraturan Gubernur, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Sekolah Berkeadilan. Nah, di situ nanti kami sempat berdebat nih, kalau kami berpikir honor-honor guru yang non-ASN itu harus dibayarkan transfer rekening dan dipisahkan dari dana PSB. Kalau sekarang namanya PSB. Jadi nanti dana yang cair ke rekening sekolah itu tidak untuk membayar honor, tapi kebutuhan biaya honornya sudah dibayarkan langsung ke rekening. Sehingga kepala sekolah akan lebih mudah dalam SPJ, kepala sekolah akan lebih leluasa untuk mengalokasikan ke dalam kegiatan-kegiatan peningkatan mutu, pemenuhan sarana prasarana maupun hal-hal lain yang bersifat dan bertujuan untuk peningkatan mutu. Nah, itu harapan ya, ini karena masih rancangan belum diketok, jadi kita belum bisa memastikan bahwa ide-ide kita ini akan disetujui. Namun kami juga membuka peluang sumber dana lain dari APBD, apakah dalam bentuk biaya inovasi, nanti yang punya inovasi, yang Bapak Ibu yang kreatif, yang berprestasi, tentu harus ada reward-nya juga. Tidak hanya sekedar ucapan terima kasih atau sertifikat, tapi kami harap ada semacam reward yang berkelanjutan seperti uang pembinaan atau hadiah-hadiah lainnya. Itu yang kami harapkan, karena kedepannya sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Gubernur dalam program One Teacher, One Innovation yang kita launching di bulan Desember 2020 kemarin pada Hari Guru, setiap guru itu akan diwajibkan, seharusnya ini sudah mulai penyataannya, sudah diwajibkan untuk memiliki minimal satu inovasi. Jadi pada Hari Guru bulan Desember nanti, pada peringatan Hari Guru, kita akan infokan lagi ke Pak Gubernur. Dalam masa 1 tahun ini, kita pernah bersurat tentang One Teacher, One Innovation. Mungkin belum semua guru membacanya. Kita sudah share di dalam grup Telegram yang jumlah pesertanya adalah 3.800 kurang lebih. Kemudian di grup WA MKKS, WA yang lain, grup operator, bahwa program One Teacher, One Innovation ini akan mengkategorikan Bapak Ibu guru atau PTK menjadi 4 klaster, 4 kelompok. Yang pertama, Bapak Ibu akan dikelompokkan ke dalam zona merah untuk Bapak Ibu guru yang tidak punya ide untuk perubahan, perbaikan. Namanya inovasi bisa apa saja. PTK, penelitian tindakan kelas, itu juga bisa dijadikan inovasi. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler bisa juga dikembangkan sebagai inovasi. Pemanfaatan pelajaran misalnya untuk kegiatan di laboratorium, ada percobaan-percobaan yang akhirnya menjadi inovasi, itu juga bisa dilakukan. Kegiatan bersama komite eksternal misalnya, ada kegiatan bakti sosial, kegiatan peningkatan imtak atau profil pemuda Pancasila, profil pelajar Pancasila, dan lain sebagainya dalam bentuk inovasi. Jadi tidak harus berupa alat, tidak harus berupa barang. Inovasi itu bisa berupa mekanisme, metode, gerakan, juga bisa. Yang penting dia sistemnya adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan kita bebaskan mau ruang lingkupnya di sekolah, di keluarga, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun. Yang penting kami yakin Bapak Ibu guru ini punya inovasi dulu. Itu adalah zona yang pertama. Kalau tidak punya inovasi, tidak punya ide, tidak harus dilaksanakan. Yang penting ide dulu. Saya punya ide untuk seperti ini. Maka Bapak Ibu sudah terbebas dari zona merah. Namun kalau Bapak Ibu sama sekali tidak punya ide, tidak punya gagasan, maka kami akan masukkan ke zona merah. Nah, ini juga sesuai dengan program 4G Pak Gubernur yang diterjemahkan oleh Pak Kadis menjadi 4G, yaitu adanya gagasan yang pertama, ditindaklanjuti oleh gerakan, gaul, dan terakhir adalah program gila. Mungkin kita pernah dengar juga. Jadi G yang pertama ini adalah gagasan dulu, ide dulu. Bagaimana supaya kita bisa maju, ya kita harus berpikir maju dulu. Karena keberhasilan kita tergantung pada pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah menyerah, sudah pesimis, sudah putus asa, sudah terlalu stagnan dan merasa bahwa ini adalah zona nyaman kita yang tidak boleh diganggu,
sementara di sekitar kita semuanya pada bergerak ke arah yang lebih maju, maka kita otomatis akan tergerus, kita otomatis akan tertinggal, atau kita akan ditinggalkan dengan berbagai macam cara aturan, baik dengan cara sistem dapodik, baik dengan cara kebijakan-kebijakan atau yang lain. Itu adalah proses seleksi alam. Dan kita dituntut untuk meningkatkan kualitas peserta didik, tentu kita harus meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Itu yang pertama, dan itu yang utama. Yang kedua, zona kuning, Bapak Ibu yang sudah punya ide tentang inovasi, prestasi, atau apapun itu, yang penting hal yang baik, namun Bapak Ibu tidak bisa merealisasikannya. Kenapa tidak bisa direalisasikan? Karena keterbatasan anggaran, karena keterbatasan tim SDM, atau karena hal-hal lainnya yang di luar jangkauan dan kemampuan kita. Wajar tidak bisa dilaksanakan, tapi idenya ada, sumbangsih pikirannya ada, maka kita akan masuk di zona kuning. Kemudian ada zona hijau, kita punya ide gagasan yang sudah direalisasikan minimal 1. Ruang lingkupnya bebas. Apakah ruang lingkup dalam kelas, apakah beberapa kelas, apakah dalam satu sekolah, atau terkait dengan beberapa sekolah lain dan beberapa stakeholder yang lain, itu bebas. Nah, jadi itu adalah zona hijau kalau kita bisa merealisasikan minimal 1 inovasi kita. Yang terakhir adalah zona biru, di mana Bapak Ibu bisa merealisasikan lebih dari 1 inovasi untuk dicatatkan di dalam sistem kami. Nanti kami coba buat aplikasinya dan kami akan data. Tentunya mohon bantuan Bu Lili, di mana saya dulu pernah ke SMA 12 dan saya lihat kalau tidak salah, mudah-mudahan sekarang tidak lagi, banyak sekali komputer-komputer bantuan nganggur yang ada di sana, tidak diberdayakan, dan kita khawatirnya komputer-komputer itu nanti rusak karena tidak dipakai, bukan rusak karena dipakai. Kalau komputer-komputer itu rusak karena dipakai, alhamdulillah berarti pernah dipakai. Dan alasan misalnya tidak ada internet, susah sinyal, dan lain sebagainya, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan, diatasi. Kalau ada guru-guru yang masih muda, bisa lebih diarahkan untuk membuat ide-ide terkait dengan IT ini, apakah itu dengan memakai aplikasi yang premium atau sekedar aplikasi yang biasa-biasa, yang penting maksud dan tujuannya tersampaikan. Jadi pemanfaatan sarana dan prasarana mohon dioptimalkan, dan mudah-mudahan semakin terbiasa, meskipun kami lihat di sini banyak guru-guru senior, tapi mohon untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang masih muda, khususnya guru-guru penggerak. Bahkan saya pernah lihat di satu sekolah itu berkolaborasi dengan peserta didik. Jadi kepala sekolah itu ceritanya dia menugaskan setiap kelas itu harus ada operator kelas. Operator kelas itulah yang urusan IT terhadap siswa-siswa yang ada di situ. Bahkan untuk membuatkan soal ujian online, ulangan harian online pun, operator kelas itu yang ditugaskan untuk mencari bank soal sebanyak 3 kali lipat yang dikeluarkan. Sehingga jika soal itu pun bocor, maka siswa harus mempelajari 3 kali lipatnya, karena akan dirandom. Aplikasi yang digunakan gratis dan sederhana, tidak membutuhkan koneksi internet, cukup offline, dan itu bisa digunakan pakai HP dengan servernya. Waktu itu ceritanya dia mencoba dengan servernya adalah laptop Intel Atom yang RAM-nya hanya 1 GB, yang Intel Atom itu laptop zaman-zaman tahun 2007, jadi umurnya juga sudah lebih dari 10 tahun, dengan kapasitas RAM yang sangat sedikit, dan ternyata bisa menjadi server untuk 4 kelas sekaligus dengan sistem offline tanpa internet. Nah, hal-hal seperti itu kan berupa inovasi. Image-nya bahwa kalau mau ujian online itu harus berbiaya mahal. Ternyata kepala sekolah itu bisa membuktikan tidak. Guru-guru yang masih muda diwajibkan dibikinkan surat tugas untuk menjadi proktor ujian semesteran online waktu itu. Nah, sehingga kita tidak terlalu tertinggal. Boleh Bapak Ibu guru di sini kita harapkan terus mengembangkan segi karakter
karena memang setiap peserta didik harus memiliki 3 pilar utama, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan etika atau attitude. Hal itulah yang perlu ditekankan di bagian attitude yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru yang memiliki pengalaman sangat banyak, jam terbang sangat banyak, bagaimana mendidik karakter anak di tengah-tengah terjangan arus informasi yang sangat bebas ini. Nah, mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Harapannya dengan adanya evaluasi ini nantinya secara bertahap, kalau dari pengawas sekolah saya yakin banyak sekali instrumen-instrumen penilaian, baik itu instrumen penilaian kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, itu saya pernah lihat sangat banyak, puluhan instrumen untuk satu kategori. Namun supaya lebih ringkas, harapan kami nanti Bu Lili selaku kepala sekolah memiliki instrumen khusus yang tidak perlu banyak-banyak lah, mungkin hanya 3-5 indikator saja yang betul-betul bisa untuk mempertanggungjawabkan bahwa hasil evaluasi dari setiap PTK yang ada di situ, dari setiap guru atau pendidik maupun tenaga pendidikan bisa diukur secara objektif. Apakah kehadiran, apakah outputnya, apakah penyajian materinya, apakah terkait dengan penugasan tambahannya, di luar dari tupoksi mengajar, atau yang lain-lain. Mungkin bisa dirumuskan sehingga pada saatnya ketika diambil kebijakan oleh kepala sekolah atau dinas, dapat mengambil keputusan itu secara lebih objektif. Itu harapan kami. Mungkin demikian Bu Lili dan Bapak Ibu sekalian di SMA Negeri 12 Palembang yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita lanjut, silahkan Bapak Ibu boleh bertanya tentang Dinas Pendidikan, apakah tentang PAK yang baru-baru ini dinilai, apakah tentang karya tulis ilmiah lomba, atau kegiatan biaya daring, atau apapun. Sebelum dilanjutkan ke kegiatan lain, mungkin mohon izin dibuka sesi tanya jawab dulu, mungkin beberapa orang yang ingin bertanya. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada yang salah, ada yang kurang, ada yang menyinggung perasaan dari apa yang kami sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, kepada teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Bila ada yang ingin bertanya, persilakan. Kamera. Ini masih ke BHSN ini. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya langsung saja ke room. Apakah ada Bu Desi yang ingin bertanya? Kalau kita lihat di chatnya, Bapak Ibu yang mau ngetik di chat juga rasanya tidak ada, kosong nih chatnya. Iya, ada Pak. Oh ada. Karena suaranya Kan boleh bertanya. belum masuk. Saya Maria, guru kimia. Apakah suara teman saya masuk Pak? Terdengar? Masuk. Terdengar. Bapak, saya Baik. Maria, guru kimia. Saya ini baru naik ya. Silahkan, lanjut. Suaranya hilang lagi, tadi sempat ada. Suaranya tadi sempat ada tapi hilang. Ibu tadi yang ingin bertanya, atau di chat? Ya, mungkin sebaiknya diketik di kolom chat ya Pak ya. Ya, siap.
Mungkin saya Iya, nanya Bu Lili dulu. mungkin nanti diketik di kolom chat. Bu Lili, apakah bisa aktifkan mikrofon, Bu? Iya, Lili? Pak. Karena ya. Bu Lili, coba diaktifkan mikrofonnya. Saya ingin. Oke, ya Pak. Bu Lili. Oh iya. Mungkin sebaiknya di kolom chat ya Pak ya, nanti ditulis oleh teman saya. Karena terkendala sinyal. Baik Pak. Bu Lili, bisa dengar Bu? Tidak sinyal. Ya bisa. SMA 12 Palembang. Sedikit coba suaranya. Yang di sebelah kuburan itu bukan Bu? Ya. Betul Pak Nang. Ya. Waktu saya mau izin bertanya Pak Nang? Oh boleh Pak. Sekolah kami dekat kuburan. Pak Nang? Ya, boleh Pak. Sebentar Pak. Saya ke Bu Lili sebentar Pak. Ya Pak Nang. Bu Lili. Mohon informasi. Ya, siapa dulu Pak? Ada enggak nih? Nih. Silakan dah Pak. Bapak dulu enggak apa-apa. Ya. Terima kasih Pak. Ini rekan saya tadi bertanya. Baru saja yang bersangkutan itu naik pangkat. Nah, yang mau ditanyakan adalah pak tahunan itu yang secara online itu prosesnya seperti apa? Karena terus terang teman-teman di sekolah ini selama ini tidak pernah mengusulkan pak tahunan itu, sementara ketika naik pangkat harus ada rekapitulasi atau dokumentasi pak tahunan. Itu yang pertama. Yang kedua, jabatan fungsional juga sama, karena ketika naik pangkat itu yang diberikan hanya SK kepangkat. Ya. Pak tahunan jabatan fungsional 2 Pak ya. Ini suaranya hilang lagi. Baik, saya jawab dulu yang ada. Mohon izin Bapak Ibu, mikrofonnya saya kunci biar tidak tabrakan suara. Terkait dengan penilaian angka kredit tahunan, telah dilaksanakan penilaian dari tanggal 29, 30, 31 kemarin di Hotel Swarna Dwipa untuk yang akan naik pangkat di April 2022. Artinya masa penilaiannya adalah Januari sampai dengan Desember 2021. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan berkas baik secara online maupun secara manual, saat ini sedang direkap oleh tim penilai hasil penilaiannya, dan data-data Bapak Ibu pun sedang direkap oleh tim sekretariat. Kalau sudah keluar hasil penilaiannya, nanti akan diinformasikan oleh tim sekretariat sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Jadi kalau SMA itu urutannya adalah nanti ke staf yang mengelolanya. Saya lupa siapa yang mengelola Palembang, karena SMA dan SMK berbeda. Kalau SMA tuh hanya yang di PTK SMA. Nanti kalau ada permasalahan, ada yang tertinggal dokumen, ada yang harusnya dinilai tapi tidak dinilai, adanya multitafsir tentang penilaian, silahkan koordinasi melalui tim sekretariat PTK SMA-nya. Kalaupun masih belum puas koordinasi dengan salah satu staf tersebut, koordinasilah ke kasihnya, Ibu Eka Diani. Nah, kalau di Ibu Eka Diani juga ada permasalahan, maka jenjang berikutnya adalah koordinasinya ke saya. Karena saya sebagai ketua tim sekretariatnya bertanggung jawab untuk seluruh jenjang. Nah, namun karena ini SMA, tahapannya dimulai dari staf kasih dan baru ke saya ketika permasalahan itu tidak selesai dikasih. Nah, nanti kalau di saya pun tidak selesai, maka kita mintakan kebijakan dari Bapak Kepala Bidang, Pak Emzen. Seperti itu alurnya, Pak. Nah, itu untuk yang pertama tentang pak online yang sudah kita laksanakan. Teknis pengajuannya seperti yang telah kita sampaikan di dalam surat edaran, dan kita juga pernah mengadakan Zoom. Zoom ini ke seluruh sekolah tanggal 17 September kemarin. Videonya tuh semua video kegiatan kita itu, kalau yang
bisa dipantau di dalam YouTube Disdik Sumsel ya. Ini linknya saya ketik, YouTube Disdik Sumsel. Nah, jadi ketika Bapak Ibu tertinggal informasi, sesekali tolong ditengok di YouTube-nya ini. Mungkin ada informasi-informasi yang perlu kita ketahui. Sebenarnya ketika saya mengadakan kegiatan, setiap kegiatan saya sebisa mungkin saya akan online-kan. Termasuk ini pun izin saya record dan nanti kita upload di YouTube, tidak masalah. Karena apa yang kita bicarakan adalah kebijakan secara umum, tidak ada yang bersifat rahasia dan tidak ada yang langsung ke personal. Termasuk kemarin BIMTEK Tendik Laboran Teknisi pun hampir setiap materi yang saya ikuti saya online-kan. Hanya satu yang tertinggal materinya. Itu terkait dengan PAK tahunan, kita mengusulkan kalau yang mekanisme tahun ini, Januari-Desember mengusulkan secara manual dan online. Manualnya dipisah menjadi 2 bagian, yaitu PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutannya, PIKI dan PD-nya, serta video inovatifnya dipisah, sedangkan berkas-berkas administrasinya digelondongkan per guru per sekolah. Maksudnya berkas-berkas administratifnya digelondongkan untuk semua guru dalam satu sekolah. Nah, untuk berkas PKB-nya yang terdiri dari pengembangan diri, PTK, jurnal atau karya inovatif, itu dijadikan per guru, jangan digabungkan. Itulah yang sudah dinilai oleh tim penilai kemarin. Dan kalau ada yang tertinggal seharusnya masih bisa menyusul karena masa penilaian kita adalah Januari-Desember, bukan Januari-Oktober. Nah, tinggal kebijakan dari kami nih, kami akan rapat lagi dengan Pak Kabid dan Bu Eka serta Pak Firdaus. Kapan tahap kedua untuk penilaiannya? Untuk mengakomodir yang tertinggal ini. Nah, sementara untuk Japung itu kewenangan penerbitannya adalah di BKD, maka segala sesuatunya biasanya dinas hanya akan membuatkan surat pengantar. Surat pengantar Japung ini biasanya dibuatkan oleh kepegawaian. Kepegawaian itu di bawahnya Bu Endah. Namun tidak ada salahnya koordinasi lagi ke bagian PTK SMA. Nanti saya coba cari info sebentar siapa di PTK SMA yang mengelola untuk Palembang. Mungkin Bapak Ibu kalau sudah tahu bisa di-share beserta nomor HP-nya pun kita akan infokan di chat sebentar lagi. Itu Pak sementara mungkin yang bisa saya jawab. Silahkan kalau ada yang masih belum terjawab dikonfirmasi ulang atau ada pertanyaan lain silahkan. Ya. Baik, ini Pak ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Ibu dalam 1 tahun. Ya. Mardesah ya, SMA Palembang ya. Saya ulangi lagi, ada teman yang Di chat aja kalau umpama suaranya putus-putus. Ya, sepertinya di sana agak kurang bersahabat. Palembang cowok di sana Bu ya. pertanyaan aja dia Pak. Iya. Nah, itu nama Halo Pak Anang. Iya, Pak Anang. Itu tadi Bapak sampaikan bahwa PTK itu dibuat 1 tahun 1. Nah, ketika teman-teman ini tidak membuat PTK pada tahun itu, tapi dibuat makalah misalnya sebagai pengganti, itu harus berapa makalah yang bisa dibuat? Oke Pak, Begitu Pak. untuk PAK tahunan tidak mewajibkan adanya PKB Pak. Yang namanya PAK tahunan sesuai Pendidikan Nasional. Jadi tahun 2010 itu ada Permendiknas nomor 35 itu mewajibkan kepada setiap guru untuk membuat PAK tahunan.
Nah, namun kewajiban ini tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang seharusnya tertulis di situ. Kalau kita bicara sanksi, Pak, di dalam Permendiknas yang ada 11 tahun yang lalu itu, guru-guru harus berhenti dari jabatannya kalau tidak membuat pak tahunan. Guru-guru harus mengembalikan semua tunjangan yang diterimanya apabila pembuatan paknya tidak dilakukan oleh yang bersangkutan atau ada unsur pidana, misalnya pemalsuan dan lain sebagainya. Nah, itu tegas Pak sanksinya. Namun ketika kami rapat dengan BKN dan lain-lainnya, sanksi-sanksi itu belum bisa dijalankan karena permasalahan ini adalah masalah nasional. Tidak hanya terjadi di Sumsel, di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama, dan kalau sanksi diterapkan akan menimbulkan gejolak. Kembali ke pertanyaan inti Bapak, berapa makalah yang wajib dibuat untuk setiap pak tahunan? Tidak ada. Yang namanya pak tahunan tidak membutuhkan PKB, hanya isinya pembelajaran saja silahkan boleh. Namun yang harus dipikirkan adalah berapa batas minimal angka kredit untuk naik pangkat. Nah, itu kan ada tabel angka kreditnya Bapak Ibu. Kalau kita bicara pak dengan bicara naik pangkat itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara naik pangkat, maka dia akan sesuai dengan golongannya. Misalnya golongan 3A minimal angka kreditnya 150 atau untuk ke 3B minimal 200 dan seterusnya. Nah, itu ada tabel angka kreditnya. Coba saya lihatin dulu di dalam file yang dibuat oleh tim penilai. Dan ini juga kita bisa lihat di Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang angka kredit dan jabatan fungsional maupun di Permendiknas 35 2010 tadi. Nah, kalau di sini di file ini saya coba share ya. Saya share screen Excel-nya. Nah, ini adalah yang digunakan oleh tim penilai. Nanti akan dihitung angka kreditnya bagi Bapak Ibu yang tidak membuat dari 2017 pun kita hitung sekaligus nih. 5 tahun dah kita hitungin. Namun Bapak Ibu yang tidak membuat angka kredit atau tidak ada paknya dari 2017 ke bawah, maka itu adalah kewenangan kabupaten kota. Tidak bisa provinsi tanda tangan. Pak Widodo atau Pak Riza tidak bisa tanda tangan. Karena apa? Karena 2016 Bapak Ibu masih ada di dalam otonomi kabupaten atau kota. Peralihannya dimulai dari 2017. Nah, di sini ada angka kredit yang diperoleh, ada angka kredit yang wajib. Nah, kalau kita perhatikan bagian rumus ini, kalau dia 3A maka dia 100. Kalau dia 3B 150, 3C 200, 3D 300, dan 4A 400, dan setelah itu berjenjang seterusnya. Itu dari angka kredit yang diperoleh kalau kita mau naik pangkat. Nah, di sini ada PD-nya. Kalau kita lihat di hijau nih, kalau dia dari 3A, untuk memenuhi minimal dia harus ada nilai PD pengembangan diri itu 3. Dari mana memperoleh 3 ini? Tentu dari kegiatan-kegiatan yang memiliki sertifikat 32 JP atau lebih. Itu kan ada penilaiannya tersendiri. Kemudian kalau dia 4D, dia dibutuhkan 4. Dan seterusnya. Kemudian ada lagi PIKI. PIKI ini kalau dia 3B, dia butuh skornya di sini 4. Kalau dia 3C, 6, dan seterusnya. Nah, tentunya Bapak Ibu silakan cari referensi penghitungan-penghitungan ini lebih detailnya seperti apa. Satu waktu nanti kita bahas secara khusus, kita undang salah satu tim penilai sebagai pembicara untuk menjelaskan secara tuntas. Tentunya tidak bisa dibahas di sini secara keseluruhan, karena saya juga terus terang 100% tidak memahami unsur-unsur detail dari setiap penjabaran ini. Ini kan ada indikatornya lagi nih, penjabaran syarat sebagainya. Itu mungkin Pak yang bisa kami jawab. Silahkan saya diaktifkan lagi mikrofonnya coba. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman sudah tidak ada pertanyaan.
Apakah PTK bisa diganti dengan malah? Bisa, tapi nilainya jadi lebih kecil ya. Kalau dia pakai PTK kan nilainya sekian, kalau dia makalah tentu nilainya lebih kecil. Dan untuk naik pangkat tuh ada syarat PTK-nya. Kalau di dalam PAK boleh-boleh saja, tapi di dalam naik pangkat nanti skor dan kriterianya harus diperhatikan lagi. Kita dari pangkat berapa mau ke berapa tuh harus ada acuannya sendiri. Ya, terima kasih Pak Anang. Informasi bahwa akan kemudian diadakan pelatihan bagi guru untuk perhitungan angka kredit kami tunggu Pak. Karena beberapa saat yang lalu guru kami sudah kami tugaskan di Hotel Suwarna Dipa, tapi ternyata di sana tidak pelatihan. Iya, iya. Baik, nanti biar bicarakan inform. Iya. Baik, terima kasih Bapak Anang atas informasi binaannya dan informasi yang diberikan kepada kami. Itu akan menjadi motivasi bagi kami, para guru, juga akan melaksanakan apa yang dari Diknas Provinsi anjurkan. Semoga kami menjadi guru penggerak, guru bergerak dan bergerak bersama. Ya. Kepada Bapak, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari sambutan kami, ya. Dan juga semoga apa yang telah disampaikan menjadi amal ibadah, juga menjadi diri kami menjadi lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, izin ya Bu Desi, saya pamit keluar dari Zoom. Silahkan kalau mau dilanjutkan rapat rutin. Ya. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.